Acara ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama kami dalam debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Purwakarta 2018. Masih mengangkat tema memajukan Purwakarta untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kini kita telah sampai di sesi penajaman visi misi yang tadi sudah disampaikan ya. Saat ini sudah ada pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis, ada dalam amplop yang tersegel. Untuk itu saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2, tadi saya nomor 1, sekarang nomor 2 gilirannya, untuk mengambil amplop sesuai dengan nomor urutnya Ibu, silakan berdiri. Setelah diambil amplop yang berisi pertanyaan tersebut, silakan diberikan kepada moderator, saya akan membacakan pertanyaan di dalamnya. Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang disusun oleh panelis, masih tersegel ya begitu. Tidak ada yang tahu pertanyaannya selain panelis sendiri. Baik, kita buka. Ini pertanyaannya untuk pasangan calon nomor urut 2. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan oleh sebuah pemerintah adalah seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Menurut data angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, masyarakat usia sekolah Kabupaten Purwakarta, khususnya untuk usia sekolah tingkat menengah, belum sepenuhnya mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasannya. Jika Bapak Ibu terpilih menjadi bupati, apa rencana strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan APK dan APM ini? Silakan Anda berdiri ke depan. Pasangan calon nomor urut 2 mempunyai waktu 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Tentu saja kalau melihat dari hasil, ya memang betul di Purwakarta untuk kategori SMA kita belum mencapai maksimal. Tetapi ketika kewenangan itu kita sudah ada peralihan pada tahun yang lalu itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, tentu kita Kabupaten Purwakarta harus berkoordinasi. Bagaimana caranya masyarakat Purwakarta bisa bersekolah ke tingkat SMA. Yang pertama adalah tentu harus mempermudah akses mereka untuk sekolah. Memperbanyak, kemudian kita akan meningkatkan secara kualitas dan kuantitas di seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta. Kemudian yang tidak mempunyai kemampuan, kita harus pemerintah mengintervensi untuk meringankan biaya pendidikannya. Nah, untuk itulah maka semua pihak bukan hanya melalui Dinas Pendidikan, tapi masyarakat pun harus didorong untuk mau mendorong anak-anaknya supaya mau untuk bersekolah. Nah, itulah yang akan saya lakukan, yaitu mempermudah akses mereka. Ya, waktunya habis. Ya, terima kasih. Ya. Silahkan kembali ke tempat. Itu jawaban dari pasangan nomor urut 2. Selanjutnya pasangan nomor urut 3. Sama, silakan mengambil amplop sesuai dengan nomor urutnya Pak, nomor urut 3. Karena di dalamnya sudah ada pertanyaan yang masih tersegel. Ya. Saya buka dulu ya Pak ya, tidak apa-apa di depan juga tidak apa-apa. Mau ambil mau ambil catatan, silakan. Ya, saya baca dulu Pak, silakan disimak ya baik-baik. Pertanyaan bidang ekonomi ini Pak ya. Pertumbuhan ekonomi di Purwakarta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Purwakarta. Pertumbuhan ekonomi bisa berasal dari dalam Purwakarta maupun efek domino dari pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten kota di sekitar Purwakarta. Apa saja program Bapak Ibu jika terpilih untuk 5 tahun ke depan jika dikaitkan dengan andalan sumber daya yang dimiliki Purwakarta? Bagaimana sikap atau program Bapak Ibu dalam memanfaatkan sumber pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan konsep serta keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB? Silakan, waktu Anda 60 detik dari sekarang. Baik, untuk meningkatkan ekonomi Purwakarta, sesuai dengan pertanyaan tadi, kami Jalu punya rencana. Kami dengan lokasi Purwakarta ini, di sebelah Purwakarta banyak kabupaten-kabupaten yang cukup begitu hebat dalam industri manufacturing ya, kemudian industri-industri lainnya, maka Purwakarta sangat cocok jika
saat ini sudah mulai membuat, merintis, dan mengembangkan industri-industri yang berbasis rakyat. Jadi kami punya konsep untuk meningkatkan pendapatan untuk Purwakarta, pendapatan asli daerah, maka kami punya pemahaman dan punya pemikiran dan kami punya rencana untuk melaksanakan industri berbasis rakyat di desa-desa dengan melibatkan semua stakeholder komponen yang ada di Purwakarta. Terima kasih. Masih ada 4 detik? Nah, cukup. Iya, baik. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya hal yang sama untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan ambil pertanyaannya Bapak. Bisa diberikan kepada saya. Ya sama, masih tersegel. Semua pertanyaan tadi masih tersegel. Saya buka dulu. Ya, tampaknya ini pertanyaan untuk sesi berikutnya nama. Mungkin bisa diambil amplop yang berisi pertanyaan. Silakan panitia. Ya, waktu masih dihentikan. Pertanyaan untuk nomor urut 3. Ya, karena nanti di sesi berikutnya ada juga amplop yang berisi nama panelis. Nomor urut 3, silakan. Pertanyaannya, baik. Salah masuk ya. Itu nomor urut 3. 1, ya 1. Nomor urut 1. Di amplop tertulis nomor urut 1, tapi isinya hanya nama. Salah masuk. Salah, apa hanya no? Salah masukkan. Oke, ada di Pak panelis, silakan terima kasih. Masih tersimpan rapi Pak. Enggak apa-apa. Baik, silakan disimak ya Bapak, pasangan nomor urut 1. Konkretisasi masyarakat Purwakarta berakhlakul karimah ini. Selama ini banyak masyarakat Purwakarta yang menginginkan atau mendambakan Kabupaten Purwakarta menjadi kabupaten yang modern, agamis atau agamis modern. Artinya masyarakat dan Kabupaten Purwakarta berkarakter agamis dan modern. Bagaimana caranya Anda mewujudkan harapan masyarakat Purwakarta ini bila dihubungkan visi dan misi yang telah Anda buat? Silakan waktu Anda 60 detik dari sekarang. Kota Purwakarta yang agamis negeri. Tadi saya sudah sampaikan, potensi Purwakarta luar biasa. Agama Islam itu 96%. Kiainya luar biasa, itu di angka 1000 lebih. Pesantren, masjid, musola. Hari ini musola barangkali yang perlu kita perhatikan, semua musola termasuk perawatannya, kondisinya yang bahkan itu. Terus untuk selanjutnya, kita hari ini terkena dengan kondisi di Bandung itu ada narkoba. Saya pesan barangkali, ini satu perusak moral warga Purwakarta, satu-satunya ada. Tolong penegak hukum khususnya Polri ini sepakat kita untuk menindak siapa saja yang menjual miras ini. Oke. Ya, terima kasih. Saya menambahkan, melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Pertama bahwa untuk tadi bagaimana kota Purwakarta menjadi kota santri adalah bagaimana di setiap pondok pesantren kita tingkatkan menjadi adanya internet di setiap pondok pesantren. Itu salah satunya bagaimana menuju pesantren itu ke arah yang lebih modernisasi. Baik, terima kasih. Terima kasih dengan memanfaatkan. Silakan. Ya hadirin, itulah tadi ya jawaban penajaman visi misi dari ketiga pasangan calon. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, dan hadirin pemirsa tetaplah bersama kami. Sesaat lagi masih akan hadir penajaman dan sesi-sesi yang lebih seru ya, karena akan ada saling tanya setelah pesan-pesan berikut ini.